Ya Sobat Keras, senang sekali kita jumpa lagi untuk vlog Gibran Basuat. Sobat Keras, semoga masih bersama kita di sini ya. Karena saat ini malam ini malam Jumat Bang. Malam Jumat betul. Malam Jumat. Jumat. Sudah pukul setengah 10 kurang 10 menit. Jadi 9.50-an lah. Kita saat ini berada di satu lokasi, yakni Krematorium Cilincing dong ya. Betul. Krematorium Cilincing. Permisi minta maaf kita syuting di Iya, sini. iya. Di belakang kita ini terlihat ada beberapa. Ini ada ruangan-ruangan ya Bang? Ya betul, ruang-ruangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruangan. Ada 7 ruangan. Ruangan ini ruangan untuk membakar ya. Betul, kremasi. Ya, ruang-ruang kremasi. Kremasi. Tapi ini khusus untuk tradisional ya. Betul, Kayu ya. tradisional, betul. Dengan menggunakan kayu. Selamat datang di vlog Gibran Basuat. Saat kali ini kita bahas sedikit mengenai bagaimana keseharian, bagaimana pula caranya ataupun proses dari kremasi tradisional khususnya menggunakan kayu ya Bang ya. Samping saya ini, ada depan saya tepatnya ada Bang Mitra. Dia yang incas untuk prosesi kremasi untuk tradisional tersebut. Betul, ya. Tradisional kayu, karena di sini juga ada untuk pakai ini ya, pakai mesin ya. Iya, kalau mesin itu hanya blowernya aja. Blower ya. Iya, hanya Enggak, pembantu. maksudnya di krematorium Cilincing ini kan selain tradisional juga ada mesin. kremasi bahasanya ya. Iya, baca kremasi Mesin open. Open ya, ada Iya. open juga. Tapi kita saat ini bahasnya karena Bang Mitra ini khusus untuk pembakaran ataupun kremasi tradisional. Bang Mitra, dari kapan kerja kremasi? Saya bekerja di Krematorium Cilincing dari tahun Sekali-kali disapa Bang ya. tahun 2003. Cukup lama Bang. 2003. 2003, 2013, 2000 jadi sekitar hampir 20 tahun ya. Belum ya? Iya, Belum. Oh, ini sekitar 17-an lah. 17-an. 17-an. Awalnya gimana Bang? Awal saya bekerja di sini tadinya hanya membantu. Ya, ternyata di sini kekurangan tenaga, ya udah saya ada apa sih bahasanya tuh kalau ini butuh pekerjaan nggak? Oh, iya. Gitu ya. Ya, saya bekerja jadinya di sini. Tadinya kan saya di Satu. perahu pada waktu itu. Oke. Pembuangan jadi bawa abu. Oh, Bang Abuju, tapi di Iya. lingkungan sini juga ya? Betul, di lingkungan sini. Oke. Nah, terus sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Sehari berapa biasanya menangani? Sekarang ini ya paling ada ya paling 1 atau 2 lah. Untuk tradisional ya? Iya. Tapi mungkin kalau di ovennya penuh baru di kremasi tradisional. Itu pun kalau keluarga mau yang di kremasi tradisional, kalau mereka nggak mau ya nggak jadi masalah. Biasanya apa tuh yang menjadi pertimbangan keluarga dengan kremasi tradisional, kremasi oven? Apa biasanya pertimbangan keluarga? Setahu Bang Mitra. Kalau pertimbangan keluarga seperti waktu. Oh, waktu ya? Iya, waktu. Terkadang kan Kalau kremasi tradisional berapa lama? sebetulnya sekarang mah nggak bisa. Biasanya kan mereka beropininya tuh katanya bilang kremasi kayu bisa seharian, Iya. bisa 2 hari, Iya. seperti itu kira-kira. Padahal enggak. Padahal enggak. Berapa lama? Paling sekarang 2 jam. Oh, 2 jam 2 bisa. jam sudah bisa. Itu Kalau kita oven juga maksimalkan. sebenarnya kalau oven malah lebih lama ya? Open sih malah lebih cepat. Lebih cepat? Berapa lama? Bisa 1,5 jam. Ya Oh. kurang-kurang ya sama pendinginan lah berikut itu 2 jam lah. Kalau di sini ya maksudnya proses kremasinya aja. Iya. Proses kremasinya ya kita 2 jam, sama pendinginan ya paling setengah jam lah kurang lebih. Atau 2 jam lewat lah. Bersih-bersih 3 jam sebenarnya Iya. udah bisa Iya, selesai prosesinya selesai, ya. betul. Kayak gitu. Dan kita kembalikan lagi sama keluarga. Mau hari ini atau besok. Kalau memang hari ini ya kita harus kerjanya ya maksimal. Apa aja gitu yang ya. perlu kita siap-siapin kan, yang buat hari ini. Apa tuh biasanya yang diperlukan Iya. untuk prosesi kremasi?
Kalau untuk tradisional buat hari, misalnya hari ini dia mau ambil langsung, kita harus benar-benar cari kayunya yang kering. Kayu sih banyak, cuman kan yang kering kan kita belum tahu kayak gimana dia proses yang kering-keringnya, kita pilih. Jadi buat hari ini bisa ambil. Kalau memang istilahnya besok kita ambil, kayu basah juga lama-lama mau bisa jadi kering kalau kalau besoknya diambil gitu. Ya makanya keluarga kebanyakan kenapa kok bisa lama? Dan lagi sekarang maunya kenapa keluarga mau di oven? Jadi lebih praktis ya, lebih simpel lagi seperti itu kira-kira. Tapi kalau nggak salah saya pernah dengar, tapi memang ada juga yang secara ritual kepercayaan masih banyak mempertahankan ini kan? Masih. Terkadang kan waktu yang waktunya yang gimana, mungkin kalau buat dia Tionghoa, kadang-kadang kan mereka cari waktu jam, maksudnya waktu gitu ya, hari kayak gitu. Hari tertentu ya? Hari tertentu. Oh gitu. Kalau jam ya jam berapa, makanya kan mereka kadang-kadang berbarengan sama di oven, mereka nggak bisa. Kalau di berbarengan di oven tuh, kalau memang istilahnya nggak berbarengan sih ya nggak apa-apa. Nah jadi jadi kalau berbarengan ya masih di sini, di masih tradisi. Jadi kalau seandainya ada 5 gitu, berarti semuanya ini dioperasikan? Betul, dioperasikan. Sendirian, Bang? Saya berdua. Oh, kalau mulai banyak berarti apa yang dipersiapkan selain kayu itu? Blowernya ya? Iya pasti blower. Blower yang harus benar-benar berfungsi gitu. Iya. Kalau berfungsi ya kita juga nggak maksimal bekerjanya. Oke. Biasanya kalau sehari bisa maksimal itu berapa biasanya? Maksimal ya kita sekarang paling banyak pernah berapa? 5. Pernah 5 ya? Pakai semua nih ruang. Pakai semua ya? Cuman ada satu yang menurut kepercayaannya buat Tionghoa, di angka 4 mereka nggak pakai. Oh iya benar. Cuma saya nggak paham kalau ke situ, karena itu kan mereka punya mungkin kepercayaan. Diyakini begitu. Itu. Oke. Bang Mitra, selama kurun waktu 17 tahun begini kan, pengalaman ada nggak pengalaman yang Bang Mitra sendiri merasa kok begini gitu, sesuatu yang bahasanya itu dalam tanda kutip aneh ataupun sedikit apa gitu, ada nggak? Keganjilan gitu ya. Ada sih ada, tapi terkadang bagaimana ya, kalau udah itu ya anggapan jadi biasa lah, karena udah sering ya. Karena sering begitu, dan lagi kan kita juga berbicaranya seperti bicara sama kita seperti begini, sama jenazah pun kita lagi proses begitu ya, kita ngomong seperti ini, tolonglah dimudahkan proses kremasinya, kami di sini hanya membantu. Jangan diganggu-ganggu kami, kalau perlu ya dilancarkan saja prosesnya. Yang ada sih seperti itu. Kenapa anjing cepat bunyi? Biasa ada, biasanya tuh ya begitulah. Kalau bilang ada yang bilang katanya kalau anjing berbunyi tuh lihat hal yang sesuatu seperti itu. Dari tadi kita syuting nggak ada bunyinya, sekarang kenapa pada berbunyi ya? Iya. Di sini minta maaf ya. Ini kebuka semua ya. Iya. Terus maksudnya gini Bang, Abang kan udah 17 tahun tuh Bang Mitra. Pernah nggak satu ketika misalnya ada satu kasus yang sampai pulang ke rumah terbawa mimpi atau apa? Pernah nggak? Nggak pernah. Syukur ya. Iya, nggak ada sih yang tapi sebenarnya Bang Mitra ini termasuk orang yang tidak pernah melihat sesuatu yang di luar kaca internet? Enggak ya. Oh, jadi cuek aja ya. Iya, cuek. Berarti memang itu mungkin menjadi dasar betah ya sampai 17 tahun kan? Iya. Besar. Terus gimana Bang? Ada yang istilahnya kayak suara-suara kayak begitu sih udah biasa lah. Ini udah nggak dihiraukan lagi gitu. Ya, cuman kan kita juga suara seperti apa Bang? Syukurnya ya tidak pernah ada yang jahil bahasanya ya. Iya. Kemudian kan ini bahasanya melayani ya, pelayanan ke ahli waris gitu kan, membantu prosesi kremasi gitu. Selama 17 tahun itu apakah ada misalnya Abang menjadi di komplain atau gimana? Ada nggak Bang? Kalau untuk komplainan sih
sampai sekarang, sampai detik ini nggak ada. Bukan komplainan sebetulnya. Iya. Mereka hanya apa namanya, bertanya gitu. Pak, ini apa perlu ditambah lagi seperti itu kayunya? Saya bilang kasih pemahaman, ditambah nanti. Jadi bertahap, nggak langsung sekaligus kita harus sekian begini enggak. Jadi bertahap. Jadi pertama kremasi di sini tuh hanya biasa apa namanya, kalau dikatakan penghabisan peti dulu. Nah nanti setelah pembakarannya berarti sama dengan peti ya? Iya, betul. Jadi nanti kalau sudah selesai petinya habis, ya kan kayu tinggal sedikit tuh. Iya. Nah, jadi kita ambil kayu kering lagi. Nah kayu kering itu kita khususkan gitu. Kalau kayunya basah, untuk hari ini diambil mungkin kemungkinan agak lama. Kalau kayunya kering bagus, hari ini cepat, ya maksimal 2 jam lah. Bisa ya? Bisa. Berarti Kalau memberi pemahaman aja ya? Iya, kita sering-sering ngasih pemahaman sama keluarga ya? Betul. Gitu. Jadi supaya keluarga tuh paham mau seperti ini, mau seperti ini. Nah, emang kadang-kadang kan keluarga tuh ada pernah ngasih tahu, Pak, dia bilang katanya sekian hari ini nggak bisa diambil. Iya. Katanya kremasi kayu udah nggak bisa. Iya. Padahal masih ada kremasi bisa kayu. Ya? Betul, kayak gitu, masih bisa. Oke. Terus gini, saya kan sebenarnya pernah juga melihat sebatas, tapi juga tidak dari awal gitu. Jadi dari awal itu berarti memang petinya itu ya, dengan peti kita masukkan di dalam ini ya, iya, dalam ruangan di belakang kita ini dimasukkan ke dalam sana, kemudian berarti kayunya disusun ya. Betul, kayunya disusun. Nanti kan di sini kan ini belum ada pondasi nih. Oh, dibuatin pondasi nantinya? Iya, dibuat pondasi, cuman pondasi itu dari kayu juga. Oke. Jadi jenazah itu enggak ada di atas lantai, atau di dasar lantai gitu ya. Jadi dia berposisi di atas kayu. Setelah nanti peti itu habis, jadi si jenazah itu masih ada di atas kayu itu. Oke, masih di atas lantai gitu. Betul, iya, di atas yang dia punya pondasi. Apa ya, membedakan itu hasilnya itu bahwa ini adalah abu untuk jenazah dengan abu kayu dan peti itu gimana itu, Bang? Sebetulnya disebut namanya yang jadi abu, memang sih proses itu disebutnya jadi abu. Sebetulnya tuh belum jadi abu. Ya nanti disebutnya jadi abu tuh setelah proses apa namanya penghalusan atau jadi pembakarannya belum sampai halus. Belum, itu kan masih ada tulang kasar. Masih ada kerangkanya gitu. Kerangkanya. Potongan-potongan kerangka. Nah, nanti kan kami haluskan. Nah, kami haluskan. Nah, barulah disebutnya jadi. Maksudnya kami haluskan itu proses apa tuh, Bang? Kalau kami haluskan itu ya kami seperti kita tubuh. Dihaluskan gitu. Iya, dihaluskan gitu. Di tempat. Iya, gitu. Nanti ada juga tempatnya. Ada tempatnya juga. Ada tempatnya. Ada tempatnya, penghalusannya ada. Jadi disebutnya ya, jadi kan abu tulang itu. keras kan ya. Iya. Kecuali orang-orang Bali, kalau Bali kan nggak mesti harus dihaluskan tulangnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau sama orang India juga nggak pakai penghalusan. Jadi kalau yang menanya channel saja. Yang Tionghoa gitu ya. Gitu. Berarti memang Bang Mitra udah melewati itu semua ya, berbeda-beda ya permintaannya ya. Gitu. Nah, disebutnya jadi abu itu sebetulnya seperti itu. Kalau proses kremasi ini mah belum jadi abu. Belum jadi abu. Karena kan masih ada tahapan lagi. Ada proses berikutnya. Iya, gitu ya? Masih ada proses lagi. Baik. Berarti yang diambil itu, yang diangkat itu adalah tulang-tulangnya ya. Betul, kerangkanya. kerangkanya. Mohon maaf, kerangkanya baru dilakukan proses berikutnya ya. Iya. Baru inilah yang kemudian menuju proses berikutnya ya. Iya. Apakah mau dilarung, apakah mau diambil, mau dirawat gitu. Dirawat iya, gitu, di rumah abu, tempat penitipan abu seperti itu. Karena ada di sini juga tempat penitipan kan banyak. Biasanya kan nanti ditanya sama keluarga gini. Kami tanya mau dirawat atau dilarung. Kalau mereka bilang dilarung, ya nanti kan prosesnya dilarung juga, ada proses lagi. Kalau memang dirawat, ada proses juga. Prosesnya apa? Ya kita pakai guci.
gitu. Oh, gitu. Oke. Bang Mitra, sepertinya Bang Mitra ini kan sudah apa bahasanya nyaman dengan pekerjaan ini, gitu kan. Apa yang Bang Mitra itu pikirkan itu ketika misalnya sedang melaksanakan kewajiban, kan kewajiban jadinya karena pekerjaan kan ya. Karena sudah menjadi pekerjaan Bang Mitra itu. Mohon maaf, misalnya kan kita kadang tanya pekerjaannya, oh ini sebagai kremasi begitu. Itu gimana sih Bang Mitra menjalani itu semua? Menjalani gimana ya? Seperti biasa aja Bang. Biasa aja udah begitu, biasa aja udah. Jadi kayak tanggung jawab jadinya termasuknya kayak Betul, gitu. ya, benar-benar. Ya, tanggung jawab kita sampai di mana sama keluarga. Sebab kita kan di sini kan sosial juga. Benar. Membantu Prosesi itu prosesi ya. proses kremasi. Proses kremasi itu. Oke. Sobat Keras, kita juga banyak bercerita tadi bahwa memang syukur alhamdulillah Bang Mitra bisa melewati semuanya tanpa ada hal-hal yang bahasanya itu dalam tanda kutip ganjil dan lain sebagainya gitu. Nah, berikut ini Sobat Keras kita akan coba lebih dekat, boleh nanti Bang ya? Boleh kita lebih dekat bagaimana sebenarnya prosesnya. Nah, pemirsa, kita mendekat. Nah, ini dia. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Karena malam Ya. Lampu kita sebenarnya kita pakai lampu tapi cukup jauh. Ini ya. dari ruangannya. Ruangan ini adalah ruangan kremasi tradisional. Luasnya sebenarnya ini sekitar berapa nih Bang ya? 4 kali 3 4 kali 3 meter. Iya, 4 ini kali 3 meter. sebenarnya nggak terlalu jelas jadinya ya, karena gelap. Taruh tadi di depan tadi kita di sana kan tadi ada lampu jadi cukup terang. Ini cukup gelap, dan disinilah prosesi pembakaran tradisional. Ini tadi beroperasi nggak Bang? Tadi ada satu beroperasi. Yang mana dipakai Bang? Ruangan sana satunya. Oh, ruang sebelahnya Iya, ya? sebelahnya. Oke. Besok ada nggak? Besok kremasi kosong. Besok Mungkin untuk mendadak ya ada. Ada aja biasanya, ya? Iya, ada aja biasanya seperti itu. Oke. Bang, coba kita duduk, mungkin lampunya bisa sampai kemari. Nah, ini dia. Aduh. Mohon maaf ya, Sobat Keras. Nah, ini dia. Iya, gelap lah lampunya. Lampunya cukup jauh kita rupanya. Tadi kan Abang sempat menyebut ya bahwa sebenarnya kan kalau Abang kan Bang Mitra ini di sini itu tuh tidak bahasanya tidak 24 jam Iya, gitu kan, ya. Seperti itu. Tugasnya itu dari jam 8 sampai jam 4. Dari jam 8 sampai jam 4. Kemudian yang sebenarnya lebih banyak tahu yang 24 jam itu di sini kan maksudnya bagian security ya. Security yang tahu, Iya. yang istilahnya dia kan sampai pagi lagi, dari pagi ketemu pagi itu security. Oke. Tapi ya sebenarnya yang pengen kita gali kan bukan hal-hal ganjil, tapi lebih kepada bagaimana sebenarnya kan banyak pekerjaan tanggung jawab orang kita. Ketika kita tahu, kita lebih bisa respect gitu ya, menghargai bahwa setiap orang tuh punya tanggung jawab, punya pekerjaan dan sebagainya. Kita kesana lagi Bang yuk. Iya, boleh. Terima kasih, mohon maaf. Gelap tempatnya. Gelap tempatnya. Nah, kalau di sini dikasih lampu, kalau lampunya yang habis. Iya, kalau di sini kan tuh cukup terang kalau di sini ya. Kita balik lagi untuk bincang-bincang, lanjutkan kembali bincang-bincang kita. Tapi keras tadi kita sudah coba syuting mendekat, tapi kan emang lampunya tidak terlalu terang gitu ya, dan lampunya kita bakar di sana. Sementara kita di sini syutingnya juga berdua. Iya, tadi betul. sempat rame, ada teman-teman pada datang, tapi sekarang kita berdua lagi. Waktu udah menunjukkan pukul 10 lewat. Kita lanjut Bang Mitra ya. Tadi kan disebutkan ada beberapa yang bahasanya pelayanan. Ini kan pelayanan. Betul, gitu ya, betul. Pelayanan terhadap ahli waris. Gitu. Gimana cara tetap memberikan yang terbaik kan gitu, Bang ya. Betul. Kemudian Bang, kalau tadi sempat disebutkan bahwa kan ada semacam perbedaan kan di antara misalnya saudara kita yang Tionghoa, kemudian dari Bali, kemudian dari India juga. Betul. Gitu. Ada kejadian yang cukup sebenarnya bukan kita ingin mengekspos apa yang terjadi, tapi kita ingin mendengarkan pengalaman dari Bang Mitra, apa aja yang pernah dilewatin selama
lumayan lama ini kan 17 tahun Iya. menjadi operator untuk kremasi tradisional ini. Itu apa tuh Bang? Ya, apaan kejadian-kejadian itu ya saat-saat proses kremasi terkadang ya saya juga nggak paham sebetulnya, nggak pahamnya gini. Terkadang dia mau keluarga ahli waris itu mau dikremasi, sedangkan si jenazah ini nggak mau dikremasi, kan gitu. Biasanya kan ada permintaan dari si almarhumnya. Iya, baik. Biasanya kan kayak gitu. Mungkin sama ahli warisnya lebih baik dikremasi aja biar nggak terlalu merepotkan keluarga. Ada yang seperti itu. Ada yang maunya dimakamkan saja, kan gitu. Nah, yang pas kejadian-kejadian yang kenapa nggak mau pas si jenazah itu nggak mau dikremasi, yaitu dia bilang jangan dikremasi. Ini proses sudah hampir mau kita sudah memulai proses kremasi. Istilahnya penyulutan apinya. Baru oke, baik. Berarti semuanya sudah disusun. Iya, udah susun rapi. Tinggal penyulutan apinya, pelaksanaannya aja gitu. Kemudian ada salah satu anggota keluarga yang apa bahasanya ya, menjadi perantara mungkin. Iya, kayak gitu. Sampai menyebut bahwa saya jangan dikremasi gitu. Iya, almarhumnya tuh. Jadi saya jangan dikremasi. Pada saat itu dilanjutkan atau gimana? Ya, pas itu ya begitu lagi jadi perantara dari ahli waris lagi. Si almarhum itu ke perantara ke ahli waris. Iya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting pada ikhlas, yang penting pada maksudnya diikhlaskan saja, bahasanya seperti itulah. Ketika udah pergi diikhlaskan iya, saja. Ya udah nggak apa-apa, dilanjutkan, kita lanjutkan gitu. Berarti pernah juga kejadian seperti itu Bang? Ada. Banyak juga ya kejadian-kejadian. Ya namanya proses ya kremasi ya kayak gitu. Kenapa hal yang begini kan kelihatan gitu. Prosesnya kayak begini. Apalagi proses kremasi kayu. Kalau kremasi open kan ruangan tertutup. Betul. Kalau ini kan terbuka ya. Terus gini Bang, ini kan cukup terbuka ya. Maksudnya kita di sini ada pelindung gitu, ada atap, tapi ada jeda. Kemudian ada bangunan lagi gitu. Ini kalau seandainya misalnya pada saat terjadi kremasi kemudian hujan itu gimana tuh Bang? Tetap proses dilanjutkan. Prosesnya nggak bisa ditunda. Apa? Karena harus juga nunggu kan? Iya, karena ditunggu kan. Nah, saya tertarik dengan yang ketika penyulutan pertama itu, apakah dari pemuka agamanya, dari keluarga, atau langsung ke petugasnya gitu. Petugasnya aja. Ada yang biasanya diserahkan sama petugas, ada yang ahli waris ya pertama-tama ya kita panggil dari ahli waris atau pemuka agamanya. Ini kita kami tanya dari pemuka agama, siapa yang penyulutan api? Nanti kan dari pemuka agama itu beritahu keluarga siapa yang mau nyulut api, apa anak pertamanya, apa siapa, saudara, ahli waris gitu ya. Kalau nanti di pemuka agamanya menyerahkan ke petugas, ya petugas. Biasanya hampir kebanyakan kalau untuk pemuka agamanya nggak pernah ya, tapi antara gitu. Ahli waris dengan petugas gitu. Tapi yang banyak yang mana nih Bang? Banyak sih keluarga ya, untuk pertama ya. Biasanya ada sih yang terlalu stres, maksudnya gimana ya bahasanya, yang ini keluarga mungkin nggak tega kali apa gimana bahasanya, histeris ya gitu ya. Jadi tidak mau ya. Jadi diserahkan kepada petugas. Jadi petugas yang semuanya yang penyulutan api pertamanya itu. Ada nggak sih permintaan dari petugas sendiri itu dalam kan peti ya, dalam peti itu ada nggak permintaan khusus dari petugas? Mungkin banyak penonton Sobat Keras juga yang mendengarkan, apa sih pantangannya agar jangan dimasukkan dalam peti gitu? Karena itu kan udah adat juga ya peti. Udah kepercayaan. Jadi tidak bisa. Berarti petugas hanya menerima. Iya, kami sini hanya proses saja kan. Kalau untuk dia mau pakai peti atau tidaknya kan tergantung ya. Iya, tergantung ahli waris. Kami di sini hanya pelayanan kremasi. Kalau memang sudah ada di sini,
mereka ya berarti kan udah kremasi. Dari pihak krematorium kan nggak bertanya kenapa nggak pakai peti, kenapa nggak gini. Kami hanya pelayanan aja. Kalau untuk ke situnya ya keluarga. Jadi berarti Waris. memang ada yang pakai peti, kemudian ada yang ini ya, yang tidak memakai peti. Betul. Biasanya itu dari keluarga. Jadi kalau yang nggak pakai peti itu orang-orang India. Oh, Iya, dia pakai tandu, intinya kayak baik-baik. kayak apa bambu lah, terbuat dari bambu tandunya itu, tempat-tempat peristirahatannya kayak gitu pakai tandu. Nah kalau ada memang proses kremasi India, dia tuh awal semua kita persiapkannya tuh kayunya dia kayak bikin tempat tidur. Tempat tidur atau ya kayak bipan apa sih? Gitu ya? Iya seperti itulah bahasanya sih bipan lah seperti itu. Jadi nanti jenazahnya itu adanya di tengah. Kita susun kembali tuh kayunya dia jenazahnya ada di tengah, nanti disusun kayak bikin apa ya kotak lah kayak gitu jadinya. Jenazahnya jangan sampai kena kayu juga. Oh gitu. Jadi kasih ruang-ruang buat jenazah kalau ini semacam peti juga kayak gitu. Iya, seperti itulah kira-kira. Dari kayu-kayu bakar. Iya, disusun kayu-kayunya seperti itu. Kalau orang India lain sama jenis, mungkin orang Bali juga kalau di tempat Bali ini mungkin sama mereka juga karena di sini kan peradabannya beda. Karena sini kan banyak penduduk ya, ada istilahnya, ada mayoritas. Dan minoritas, kebanyakan mayoritas. Gak mungkin tuh jenazah kayak mungkin di rumah-rumahnya nggak ada apa sih namanya, apalagi yang sampai sehari 2 hari. Mereka kan lebih menjaga. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang demikian lah kayak gitu. Nggak, dia makanya dia harus pakai peti gitu. Lain juga sama orang India. Kalau orang India kan dia modelnya seperti kayak Muslim. Hari ini meninggal, hari ini pun harus dibakar. Ya betul. Kremasi gitu. Dikremasi. Mohon maaf, dikremasi. Ya, dikremasi. Nggak bisa nunggu-nunggu, kecuali dia meninggalnya malam. Besok. Baru besok. Berarti dia lebih cepat ya. Iya. Tapi kalau untuk proses kremasi itu kan maksudnya ketika kalau yang sudah beberapa hari, kemudian yang bahasanya mohon maaf kalau di hari itu juga artinya kan masih bahasanya masih segar gitu. Segar, ya, betul. Iya. Itu dalam prosesi kremasi itu yang lebih cepat yang mana tuh, Pak? Yang lebih cepat yang lebih ya hari ini juga kremasi. Oh, langsung ya. Karena Langsung. belum ada pengawetnya mungkin Iya, gitu betul ya. gitu. Belum ya banyak-banyak pengawet. Kalau yang 2 hari 3 hari itu kan harus pakai pengawet. Biar tidak cepat rusak gitu ya mayatnya, jenazahnya gitu mungkin. Bang Mitra, di awal-awal dulu Bang Mitra bergabung di sini gitu kan di Krematorium Cilincing, itu apakah sesuai dengan apa yang selama Bang Mitra lihat gitu? Maksudnya ketika lihat kan dulu kan ada operator sebelumnya gitu kan, sebelum Bang Mitra nih. Kemudian Bang Mitra kan akhirnya mengganti Bang Mitra yang ada di sini. Ada nggak yang selama ini ternyata beda ya, ternyata begini rasanya ketika langsung menjadi terjun gitu. operator gitu. Ada nggak, Bang? Ya ada perbedaan itu. Waktu itu kan saya kan belum dikremasi juga. Kayak begini ya orangnya, gitu apa namanya, jadi operator kremasi. Nggak semudah itu juga. Kita kan harus tahu teknisnya juga. Nggak semerta-merta tuh begini doang gampang, enggak. Kita harus tahu bakar-bakar apaan iya gitu ya. Karena kan ini memang kremasi, jasa, ini kan ritual. Betul. Tidak sembarangan juga gitu. Nah, gimana tuh, Bang? Ya kadang-kadang kata orang bilang apa namanya, kita lihat, saya juga sempat ternyata nggak gampang juga. Harus kita tahu caranya seperti apa, tekniknya, supaya si jenazah juga cepat habis bagaimana, terusnya apa aja yang perlu kita siapkan. Ya nggak semudah yang kita bilang gampang ya ternyata. Enggak semudah itu. Ya belum menghadapi kita, apalagi proses kremasi tradisional begini, ini ruangannya terbuka, otomatis lah kita udah seluruh badan ini panas. Iya benar pasti ya. Kalau di kremasi open kan hanya paling tombol doang. Iya, dengan itu. Kalau ini kan
harus dijaga terus ya. Betul. Karena ruangan terbuka, jangan sampai istilahnya ada hal-hal yang demikian itu karena gini ya. Oh jenazahnya begitu kan kelihatan gitu. Itu kan harus buru-buru kita rapin lagi. Oh, baik. Kayunya. Jangan sampai gitu Iya. Jangan sampai orang lihat seperti oh kayak begini, kasihan amat gitu. Jadi prosesnya itu jangan sampai si jenazah itu kelihatan sama orang. Bagaimana? Kita tuh kerjanya harus benar-benar. Oh, berarti ada teknik Ekstra, khusus iya, ya, teknik khusus. menjaga. Menjaga. Jangan sampai terlihat. Terlihat iya, walaupun terbuka. Oh. Ini kan terbuka nih. Iya, benar. Gimana jangan sampai terlihat kan gitu. Nah, terkadang kan ada yang nanya, "Pak jenazahnya di mana? Pak jenazahnya di mana?" Ada di tengah-tengah jenazahnya. Gitu. Yang mana sih? Yang mana? Ya itu di tengah-tengah. Jadi kan kita nggak bisa kalau misalnya nanya, "Coba Pak lihat," nggak bisa. Jadi kita bicara seperti itu nggak bisanya kenapa? Karena udah disusun. Udah disusun rapi lagi. Iya, betul. Dengan alat-alat yang ada. Banyak sih keluarga-keluarga yang lain tahu penghantar tahu siapa gitu Yang ya. pengen mencoba melihat Melihat gitu ya. itu. Ternyata nggak bisa gitu. Iya. Ada aja yang pengen tahu. Iya kan. Kan bilang kayak gini, "Oh kremasi kayak gimana sih kremasi kayu kayak gitu ya?" "Oh kayak begini ya." "Oh iya." Pas itu ada yang bertanya, "Pak jenazahnya mana?" "Ini ada jenazahnya di dalam." Di dalam. "Yang mana?" Katanya gitu ya. "Ada di dalam." Ya bukannya saya nggak mau berani kasih lihat, karena apa sudah disusun. Iya. Nanti panas lagi kalau kita bongkar lagi. Iya. Karena Dan ini itu kan terbuka. sebenarnya menjadi amanah juga ya Iya. dari keluarga bahwa memang ketika dilakukan ritual Mm-mm. tidak boleh terlihat. Ya. Bang Mitra, terima kasih ya waktunya, Iya. kesempatannya. Oh ini sudah 10:30 dan memang malam Jumat. Iya. Bang Mitra, kita sudahi sampai di sini ya Bang Mitra. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa Bang Mitra ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.